Ya, saya ingin seperti yang saya sebutkan tadi, rapid test ini menjadi hal yang penting, tapi kita juga mesti tahu ya bagaimana rapid test ini. Ya. Nah, kita bisa lihat ini saya ambil contoh beberapa yang memang ada di Jawa Barat. Ya, jadi ini Pak Ridwan Kamil sendiri, Pak Gubernur menyampaikan ya bahwa warga di Kabupaten Jawa Barat yang masuk kategori A itu mereka yang ODP dan PDP beserta keluarga, tetangga dan temannya sudah mulai melakukan rapid test. Jadi ini benar penting harus diketahui bahwa rapid test ini diutamakan pada kelompok yang memang ODP, ya kan, berarti memang dia ada demam, ya, atau ada pilek, atau PDP, biasa demam sesak napas misalnya. Kemudian memang ada riwayat kontak ya dengan orang yang suspek atau sudah positif terkonfirmasi dengan COVID-19 ini. Ini yang memang harus menjadi prioritas utama. Di masyarakat umum yang tidak masuk ODP PDP menurut saya bukan menjadi prioritas ya, karena ini yang menjadi prioritas ya. Ya, kemudian ini beberapa spesifikasi ya, jadi spesimen ya tadi ya seperti tes gula darah ini yang di Wonfoin ini ke produksi China, yang dilihat adalah antibodinya. Nanti akan saya jelaskan apa yang antigen. Ya, kemudian sumber sampelnya adalah dari darah. Jadi seperti neteskan darah saja di dalam kitnya itu, dia nanti akan ketahuan apakah dia positif atau dia negatif. Ya, ini yang ada di Jakarta yang 500 di awal. Ini Viva dia COVID-19 ya, rapid test. Ini melihat IgG, IgM. Nah, selalu di dalam kit seperti misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pernah lihat misalnya untuk urin tes pada Milan, ya itu ada kontrol. Ya kalau memang kontrol ada band yang kontrol atau ada garis yang kontrol satu, dia negatif, oke. Tapi kalau dia muncul misalnya garis di band di IgG berarti dia positif IgG, kemudian bandnya itu sampai di IgM. Yang nomor kedua IgM saja, atau bandnya itu ada di IgG dan IgM. Atau kalau tidak muncul di C, kontrol berarti invalid. Nah, memang ini tugas dari petugas kesehatan yang ada di lapangan yang membuat interpretasi mengenai hal ini. Tapi masyarakat juga bisa mengetahui secara kasar, gitu. Karena ini sistemnya seperti tes pack, ya tes COVID-19 test, ya untuk tes kehamilan, di mana masyarakat bisa kerjakan sendiri dengan urin urin dari wanita yang memang hamil. Ya. Nah, ini spesifikasi dari Viva Diak ini yang ada 500-an yang ada di Jakarta ini ya, bahwa memang beberapa misalnya pengerjaannya dalam suhu 15-30 derajat, ya, storage-nya juga masih baik ya. Dan sekali lagi ini yang dilihat adalah tadi antibodinya, dan yang diambil adalah darah ya, pada fingertip ya, darah sedikit pada serum atau plasma. Nah ini konsepnya bagaimana dia bekerja. Ketika ambil yang A kita bisa lihat ya, jadi sampel darah masuk, kemudian sampel itu kan dia terserap ya kepada garis-garis ini. Jadi kalau memang di dalam darah ini mengandung antibodi, tentu tadi pertama kalau yang kontrol dia akan positif karena itu berarti valid positif. Kemudian berlanjut ini ada line 1, line 2 ya kontrol, kan nanti kita dilihat sampai interpretasinya tadi mana yang menunjukkan dia positif, mana yang negatif. Jadi sistemnya itu lateral flow assay. Jadi dia berjalan, sampel tersebut terserap. Nah, kemudian kalau dia mengandung antibodi, karena ini yang ada di dalam kit tersebut antigen, maka dia akan bereaksi, ya, menghasilkan adanya warna timbul tersebut. Jadi kalau warna itu muncul, berarti memang ada reaksi antigen antibodi. Ya. Nah ini gambar ini yang memang harus menjadi perhatian, yang harus juga diketahui secara umum ya, bahwa mulai dari gambar ini ya kita bisa lihat yang biru itu adalah mengenai perjalanan penyakit
Jadi di awal yang kita bilang asimptomatik, plus pada keadaan asimptomatik ini belum terdeteksi ya imunoglobulinnya. Nah, disinilah yang tadi masih mungkin ini ketika dia memang negatif, kalau dia pernah kontak maka kita harus tunggu 2 minggu. Ini alasannya. Kemudian yang akan muncul berikutnya adalah ya ketika dia sudah mulai simptomatik ya itu adalah IgM. Di awal itu respon ketika ada sesuatu infeksi maka yang akan muncul adalah imunoglobulin M dulu. Dia akan naik IgM sejalan dengan perjalanan penyakit ya. Jadi perjalanan penyakit itu puncaknya yang biru itu tadi ya. Jadi di dalam keadaan tersebut ketika sudah mulai membaik maka yang akan muncul kemudian adalah IgG-nya. Ya, jadi IgG-nya akan mulai muncul. Ya, jadi sampai dia turun. Nah, gambar ini ingin menunjukkan kepada kita, jadi ketika pasien itu memang pada saat diperiksa yang tadi itu ternyata IgM-nya masih negatif, IgG masih negatif, tapi sekali lagi kebetulan memang ada riwayat kontak, maka yang tadi ini bisa saja ini pasien ini ternyata sebenarnya positif, tapi masih masuk window period infeksi. Jadi dia masih masuk window period itu dia sudah mulai ada inkubasi, tapi belum ada gejala. Nah, di masa ini masih negatif, tapi sebenarnya dia masih dalam perjalanan menuju ke situ. Nah, kemudian ketika deteksi IgM-nya sudah muncul, ya ini saya bilang bahwa pasien ini sudah mulai awal terjadinya fase awal infeksi. Jadi sudah mulai fase awal infeksi. Kemudian ketika muncul dua-duanya seperti gambar ini kita bisa lihat IgG-nya muncul, IgM-nya muncul, itu artinya memang pada saat fase aktif. Jadi ketika pasien ini memang dua garisnya ini muncul, IgM itu kita bilang bahwa dia memang dalam fase aktif. Kemudian selanjutnya, ketika IgM-nya sudah negatif, kemudian IgG yang positif, ini yang kita bisa bilang bahwa dia ini riwayat. Ya, kemungkinan dia riwayat ya, bahwa dia sudah pernah terinfeksi. Nah, memang kalau bagus kita cocokkan dengan PCR. Ya, karena itulah maka memang perlu pada beberapa kit yang ada ini dilihat sensitivitas dan spesifisitasnya. Jadi dengan kita melihat sensitivitas dan spesifisitasnya, kita bisa lihat ini akurasi dari alat ini bagaimana. Ya. Nah, kemarin juga di dalam pembicaraan dengan Ristek itu ya di dalam diskusi, saya rasa teman-teman media juga diundang untuk konferensi pers di situ ya disebutkan bahwa memang kita berharap ada rapid test lokal yang dikembangkan. Karena rapid test lokal itu maksudnya apa? Bahwa memang itu berasal dari antigen yang memang bisa isolasi dari pasien-pasien yang ada di kita. Sehingga memang cocok dengan antibodi yang terbentuk. Ini kira-kira ini yang juga ada alternatif untuk mengembangkan rapid test. Sekali lagi, tools ini memang mudah, bisa dikerjakan di mana-mana, interpretasinya juga tidak terlalu sulit, tapi tentu ketika merekomendasikan atau menyampaikan kepada masyarakat, ini mesti seperti ini. Artinya ketika dia negatif, apalagi dia kontak, dia harus tetap 2 minggu. Harus hati-hati. Nah, berikutnya, kalau memang ini dua-duanya positif, nah kita bisa bilang dia dalam keadaan aktif. Ketika dia positif IgG, ada kemungkinan dia ini riwayat. Ini hal-hal yang mesti tapi ketika dia positif misalnya tetap harus dia bisa kita bilang ini mungkin dia masuk dia PDP, tapi kita mesti pastikan bahwa harus konfirmasi dengan molekuler. Nah, dengan pemeriksaan molekuler itu secara langsung bisa dipastikan bahwa di tubuh pasien tersebut memang sudah ada virus. Ya.